salam olahraga. Di video ini kita akan kembali mengulas bagaimana Argentina bisa juara dunia pada tahun ini. Seperti prediksi dan analisa saya sebelumnya ya. Sedikit saya akan mengulas perebutan tempat ketiga dan keempat yang di luar prediksi saya ya sebelumnya. Tim underdog ini akhirnya melaju ke babak semifinal sebelum akhirnya dihentikan oleh Prancis dan Argentina yang akan bertarung di babak final nanti. Dari rekor pertemuan, Kroasia sudah pernah mengalahkan Maroko. Dari pertemuan 2 kali, mereka sudah mengalahkan sekali ya. Dan kemarin berakhir imbang 0-0 di babak penyisihan. Untuk perebutan tempat ketiga ini, saya lebih menjagokan Kroasia akan menang. Meskipun peluang untuk Maroko juga terbuka. Tapi dilihat dari permainan, mungkin Kroasia akan sedikit unggul. Tapi apapun bisa terjadi ya. Meskipun Maroko tidak diunggulkan, bisa saja ya. Tapi saya lebih menjagokan Kroasia untuk menang. Kita langsung ya membahas babak final. Sekali lagi ini hanya untuk hiburan semata. Kita berandai-andai saja siapa yang akan juara. Dan saya dari awal ya sudah memprediksi bahwa Argentina yang akan memenangkan Piala Dunia pada tahun ini. Bagaimana hasil dan analisa saya? Saya akan ulas satu persatu. Saya sudah merangkum dari berbagai macam faktor ya yang akan membawa Argentina akan menjuarai Piala Dunia pada tahun ini. Yang pertama itu ada dari rekor pertemuan. Argentina sudah unggul 6-3 untuk draw juga. Artinya mereka sudah bertemu 12 kali. Argentina sudah menang 6 kali, draw 3 kali, dan kalah 3 kali. Kemudian yang kedua, faktor pelatih. Saya kira Didier Deschamps jauh lebih unggul ya. Karena sudah tahu betul, sudah lama juga di timnas ini, sudah 10 tahun, sejak 2012 menukangi timnas Prancis. Sementara Lionel Scaloni dari itu masih baru ketika naik jadi pelatih kepala pada 2018 ya, ketika menggantikan Jorge Sampaoli yang gagal di 2018. Waktu itu juga berhadapan dengan Prancis yang kalah di 16 besar ya. Yang ketiga ada formasi, di mana formasi yang sering diterapkan oleh Lionel Scaloni ini adalah 4-3-3 dengan transposisi menjadi 5-3-2 ya. Sementara untuk Didier Deschamps, formasi awalnya adalah 4-5-1, namun kemudian akan berubah menjadi 4-2-3-1. Yang keempat ada strategi dan taktikal. Ini sangat krusial ya bagi saya, dimana kalau kita lihat pertandingan-pertandingan Argentina dan Prancis sangat syarat dengan kejelian pelatih ya, ketika melihat situasi bagaimana tim itu harus bertahan dan menyerang, bagaimana mengganti pemain ketika sudah ketinggalan, ketika sudah unggul. Dan saya kira di sini letak perbedaannya akan menjadikan mereka menjadi juara. Lionel Scaloni sudah belajar ketika menghadapi Belanda. Di awal-awal dia sudah menerapkan dengan begitu baik ya strategi yang ada, formasi yang ada juga. Tapi memasuki 20 menit terakhir hampir saja fatal ketika mengganti hampir seluruh ya, ada 4 ya saya lihat, mengganti pemain pilar yang hampir berbuah blunder ketika disamakan oleh Belanda. Dan untungnya Argentina tetap menang meskipun lolos dari adu penalti ya. Sementara Prancis sejauh ini tidak ada kesulitan, mereka tidak ada perpanjangan waktu, bahkan hingga ke adu penalti tidak ada, mereka masih mulus-mulus saja ya. Untuk yang kelima ada mentalitas tim dan kesiapan juara. Ini saya pikir faktor yang dua-duanya dipunyai ya oleh Prancis dan Argentina. Sudah sempat juara tahun-tahun sebelumnya. Secara mental mereka cukup kuat untuk menghadapi final ini. Yang keenam ada progres permainan.
ataupun kolektivitas tim ya. Bagaimana mereka bermain secara Spartan, bahkan terkesan pragmatis, yang penting bisa memenangkan pertandingan. Dan ini sangat terlihat jelas di Argentina ketika mereka belajar dari kekalahan Arab Saudi, kemudian terus berkembang dan sampai di semifinal mengalahkan Kroasia dengan skor telak dengan permainan yang begitu luar biasa. Sementara Prancis juga sepertinya biasa-biasa saja, tapi mereka stabil, seperti tidak ada celah ya. Yang ketujuh ada materi pemain. Di materi pemain ini kita akan lihat siapa saja pemain yang cedera, kemudian apakah akumulasi kartu masih berlaku, dan peran pemain bintang ya. Kalau saya lihat pemain cedera di Prancis ada beberapa ya, tapi bisa digantikan karena secara kualitas pemain-pemain Prancis di atas daripada Argentina. Itu kita harus akui ya. Kemudian akumulasi sudah dihapuskan, jadi semua bisa berhak untuk tampil di final. Peran pemain bintang, saya pikir Mbappe dan Messi ya, ini akan menjadi pertarungan yang luar biasa. Messi dengan kepiawaiannya atau dengan kejeniusannya ya, melihat bagaimana seharusnya permainan itu bisa dimenangkan. Sedangkan Mbappe lebih terkesan untuk berlari, menggunakan kecepatannya sebagai kekuatan utamanya. Gitu ya. Yang kedelapan ada keberuntungan atau Dewi Fortuna ya. Kita lihat di babak penyisihan hingga babak final ini, yang sedikit dinaungi keberuntungan adalah Argentina, di mana mereka berhasil lolos dari hadangan Belanda. Sementara Prancis begitu superior menghadapi lawan-lawannya hingga ke babak final ini. Yang kesembilan ada mitos terkait timnas Belanda ya. Saya khawatir Argentina tidak juara hanya karena mitos ini. Tapi saya sudah pernah bahas ya, bahwa mitos ini keliru. Dan saya berharap mitos ini akan dihentikan oleh Argentina pada tahun ini. Sehingga cocokologi itu tidak bisa lagi digunakan. Terakhir ada kesimpulan dan prediksi. Dari kesimpulan saya sudah ulas tadi bahwa akan ada detail kecil ya yang akan menentukan pemenang dari laga ini. Kejelian dan kesabaran dari pelatih masing-masing untuk melihat peluang kecil pergantian pemain yang begitu krusial itu yang akan menentukan laga pada babak final ini. Untuk penalti mungkin akan terjadi 1-2. Kita akan lihat ya. Prediksi saya berharap Argentina bisa menang dengan margin 2 gol ya. Karena Argentina identik dengan 2 gol, kemungkinan laga akan berakhir dengan 2-0 atau mungkin 3-1. Atau bisa dengan ulangan balas dendam tahun lalu ketika mereka kalah 4-3 dan tahun ini juga akan menang dengan skor 4-3. Menarik ya untuk kita saksikan. Demikian prediksi ini. Sampai jumpa di Piala Dunia pada tahun 2026 nanti, di mana kita akan menyaksikan Piala Dunia di 3 negara berbeda, yaitu di Amerika, Meksiko, dan Kanada. Salam olahraga.